Perkenalkan, nama saya Firma Meitasari. Di sini saya akan membantu kalian untuk asistensi praktikum eksperimen fisika yang berjudul efek fotolistrik. Di mana pada efek fotolistrik kita telah ketahui apabila efek fotolistrik sendiri yaitu merupakan peristiwa lepasnya elektron-elektron dari kulit logam akibat adanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Tujuan pada praktikum efek fotolistrik itu yaitu yang pertama, kita dapat menghitung dan mengukur konstanta Planck dari efek fotolistrik, dan yang kedua kita dapat mengukur arus dan tegangan dari efek fotolistrik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan catu daya untuk inputan arus dan inputan tegangan. Catu dayanya ada dua. Kemudian kita juga menggunakan catu daya lagi untuk inputan lampu merkuri. Di sini lampu merkurinya. Kemudian di sini adalah fotodioda. Untuk langkah percobaan, kita harus memasang ketiga catu daya ini kepada sumber listrik. Kemudian setelah kita memasang tiga catu daya ini kepada sumber listrik, kita pasang kabel merah dan kabel biru ini. Kemudian kita juga memasang kabel yang pada catu daya kepada fotodioda seperti ini. Dan kita men-set jarak antara lampu dan fotodioda sepanjang 35 cm. Setelah itu kita hidupkan lampu merkuri ini. Setelah kita hidupkan, kita perlu menunggu selama 10 menit agar lampu merkuri ini memanas. Setelah itu, setelah lampu merkuri sudah memanas, kita dapat memasukkan kabel merah dan kabel hitam ini ke fotodioda. Kita sambungkan seperti ini. Setelah kita sambungkan, kita dapat menghidupkan power supply. Lalu kita lakukan kalibrasi pada arus, di mana arus ini harus di 0 ya. Kita lakukan kalibrasi sehingga di layar display arusnya 0. Setelah itu kita dapat merubah kisi sebesar 2 mm dan kita ubah panjang gelombangnya sebesar 365 nanometer pada fotodioda. Setelah kita sudah mengubah itu, kita dapat melepaskan penutup kisi dan melepaskan penutup pada lampu merkuri. Seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan nilai dari arus. Nilai dari arus ini bisa kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kita dapat mengukur tegangan stopping dengan cara mengubah tegangan sampai nilai arus menjadi 0 kembali. Kemudian kita catat nilai tegangan stoppingnya setelah nilai arus sudah menjadi 0. Kemudian kita dapatkan satu data tersebut, kita tutup kembali lampu merkuri dan kita tutup kembali kisi. Kemudian kita ubah panjang gelombangnya ke 405 nanometer. Kita lakukan percobaan itu untuk yang 2 mm sampai panjang gelombang 577 nanometer. Setelah kita melakukan langkah percobaan untuk pengambilan data efek fotolistrik, kemudian kita memasukkan phase stopping pada tabel 1, yaitu tabel data pengamatan phase stopping. Kita masukkan nilai phase stopping yang kita dapatkan tadi saat kita melakukan pengukuran. Kemudian kita juga memasukkan nilai arus pada tabel ini yang sudah kita lakukan pengukuran. Kita melakukan pengukuran tadi pada kisi 2 mm dan panjang gelombang dengan variasi 365, 405, 436, 546 dan 577. Dan kita melakukan variasi
variasi lagi untuk kisi di 4 mm dan 8 mm dengan panjang gelombang yang sama seperti variasi yang pertama. Dan untuk tabel 2 yaitu tabel data perhitungan frekuensi, di mana kita juga menghitung frekuensinya dengan menggunakan rumus F sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang, di mana kita ketahui kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan nilai lambda yaitu nilai lambda 365, 405, 436, 546 dan 577 yang kita ambil waktu data pengukuran. Setelah itu untuk perhitungan tabel 3 yaitu data konstanta Planck regresi linear, di mana kita di sini menghitung konstanta Planck, di mana diketahui bahwa foton atau energi foton itu sama dengan energi maksimal ditambah dengan energi rambat, di mana nilai foton itu konstanta Planck dikali dengan frekuensi sama dengan elektron dikali tegangan ditambah dengan energi rambat. Kemudian dari sini kita dapat mengubah atau memindah nilai elektron flow ini ke ruas sebelah kiri. Kemudian EV sama dengan HF dikurang dengan W0, dan kita ubah lagi sehingga tegangan sama dengan HF dibagi dengan E dikurang W0 dibagi dengan E. Nah, dari sini karena ini regresi linear, kita ketahui rumus regresi linear itu Y sama dengan AX ditambah B, dan kita samakan, kita hubungkan regresi linear ini dengan regresi linear dari konstanta Planck, di mana nilai potensial atau tegangan ini sama dengan Y, kemudian nilai HF per E itu sama dengan AX, nilai AX, kemudian untuk W0 per E itu adalah nilai konstanta dari B. Maka kita dapat menghitung konstanta Planck dengan rumus berikut, yaitu E dikali slope. Slope ini adalah regresi linearnya, yaitu konstanta A, kemudian dibagi dengan 10⁻14. Setelah kita mendapatkan nilai H, kita masukkan ke sini. Kemudian kita menghitung standar deviasi atau error dengan menggunakan rumus berikut, yaitu mutlak H konstanta Planck dikurang H0 dibagi H0 dikali dengan 100%, di mana nilai konstanta Planck secara teori adalah 6,626 dikali 10⁻³ dan nilai elektron secara teori yaitu 1,6 kali 10⁻⁻19. Analisis pada praktikum efek fotolistrik ini, yaitu yang pertama kita jelaskan mengenai sejarah dan prinsip kerja dari efek fotolistrik. Yang kedua kita menjelaskan langkah percobaan yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga kita membuat grafik atau memplot grafik antara phase stopping dengan frekuensi. Di sini kita mencari linearitasnya, kemudian regresi linear dari linearitas data ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung konstanta Planck. Kemudian yang keempat, kita membandingkan konstanta Planck secara teori dan konstanta Planck secara percobaan yang telah kita hitung tadi. Kemudian yang kelima, kita membuat grafik hubungan phase stopping dan arus yang kita dapatkan. Kita bisa menggunakan tabel 1 untuk membuat grafik seperti itu. Kita juga mencari regresi linearnya juga dari grafik itu. Kemudian yang keenam, menjelaskan hubungan dari phase stopping dan nilai panjang gelombang serta hubungan antara arus dan panjang gelombang berdasarkan data yang kita dapatkan. Yang ketujuh yaitu menjelaskan mengapa kita menggunakan lampu merkuri pada percobaan ini. Dan yang terakhir, tolong jelaskan kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan praktikum dan kendala-kendala yang kalian dapati saat kalian melakukan analisis pada praktikum ini. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum modul efek fotolistrik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.